Psikologi komunikasi adalah bidang yang menjelaskan bagaimana proses mental manusia, mulai dari persepsi, emosi, motivasi, sampai pengalaman pribadi ikut memengaruhi cara kita mengirim dan menerima pesan. Psikologi komunikasi melihat bahwa setiap orang itu bawa dunia dalam masing-masing. Jadi, wajar kalau satu pesan bisa ditangkap beda-beda oleh tiap individu. Lewat belajar pendekatan ini, kita bisa paham kenapa ada orang yang sensitif sama gaya bicara tertentu. Kenapa emosi tertentu bikin pesan makin mudah diterima. Dan kenapa latar belakang seseorang bisa bikin komunikasi jadi lancar atau malah menimbulkan miskomunikasi. Singkatnya, psikologi komunikasi menurut Jalaluddin Rahmat ngajarin kita buat lebih peka sama faktor internal manusia, supaya proses penyampaian pesan dan membangun hubungan bisa berjalan lebih efektif. Oke, yang pertama, orang itu menangkap informasi itu kan tergantung bagaimana perspektif atau persepsinya masing-masing, tergantung apa pertanyaannya gitu. Nah, informasi itu pertama itu masuk ke otak itu untuk memilih dan bagaimana sih perspektif otak itu bisa diterima dan bagaimana dia untuk ngerti gitu. Nah, oleh karena itu ada nih beberapa faktor mungkin yang terkait dengan psikologi gitu. Sebelum itu, untuk informasi nih atau cara orang nangkepnya beda-beda gitu. Nah, informasi itu dia itu bisa cepet nangkep. Yang pertama itu karena dia itu ngerti nggak atau paham atau relate nggak dengan keadaan atau pertanyaannya itu. Yang kedua, bagaimana sih pengalamannya atau yang disampaikan itu paham nggak gitu loh. Nah, yang disampaikan itu tergantung bagaimana sih pengalamannya tentang yang disampaikan itu. Mungkin nih contohnya orang itu menyampaikan informasi nih tentang sesuatu hal. Nah, dia udah pernah nih di situasi itu gitu loh. Nah, mungkin dia akan cepat nangkep ataupun mungkin dia akan cepat untuk memberi feedback lanjutannya gitu. Nah, yang kedua mungkin dengan pengaruh emosional gitu ya. Nah, setiap orang kan beda-beda nih moodnya. Ada yang lagi senang, ada yang lagi marah, ada yang lagi sedih gitu. Nah, mungkin pas orang menyampaikan informasi, mungkin saat kondisinya sedang marah atau sedang sedih, itu juga mempengaruhi dia cepet nggak nangkepnya gitu loh. Misalnya nih dia lagi situasi bahagia, lagi moodnya lagi bagus nih gitu, mungkin apa yang disampaikan sekalipun disampaikan dia langsung paham gitu. Nah, beda lagi nih dari mungkin dia lagi kesel, lagi marah atau habis dimarahin nih gitu kan, mungkin dia fokusnya lagi ngambang atau lagi kemana-mana gitu. Orang tuh bisa nerima pesan tuh karena mungkin karena komunikasi dan persepsinya. Dan bisa nerima itu ya karena kan mungkin persepsi orang tuh beda-beda tiap kita nerima pesan. Contohnya kayak perbedaan budaya, latar belakang segala macam tuh yang membuat kita kalau nerima pesan itu bisa beda-beda. Menurut gue sih gitu ya. Tentunya suatu informasi dapat dipahami oleh orang lain itu karena pemilihan kata dan juga tata bahasa yang memang mereka pahami. Itu menurut saya secara anak bahasa. Lalu mengapa setiap orang dapat memaknai dengan berbeda-beda? Itu karena tentunya setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing. Seperti contoh misalnya dosen saya memberikan suatu ilmu atau pengetahuan di dalam kelas dan sebenarnya maknanya itu sama. Namun antara saya dengan rekan-rekan saya sekelas itu bisa saja memaknainya berbeda. Karena rata-rata anak sekelas saya itu sudah bekerja di pendidikan bahasa Mandarin, seperti guru TK ataupun guru SD. Jadi informasi yang diberikan oleh dosen saya bisa jadi informasi yang masuk ke kitanya itu berbeda-beda gitu. Mungkin dari postur tubuhnya saat berbicara atau mimik wajahnya. Orang kelihatan bisa dipercaya kalau cara ngomong itu jelas, tubuhnya juga jelas, nunjukin apa yang sama dengan ucapannya, kelihatan paham sama yang ia bahas, dan sikapnya jujur serta tenang. Yang membuat dia bisa dipercaya ya, karena saya fokus dan program studinya itu di bidang teknik informatika, itu saya bisa mempercayai orang tersebut kalau misalkan orang tersebut memiliki skill
memiliki sertifikasi, memiliki pengalaman. Nah, itu baru bisa dipercaya karena dari sertifikasi, pengalaman atau skill yang dia miliki itu pasti dia sudah komitmen dan sudah bisa berpegang teguh dengan apa yang dia lakukan gitu. Di suatu misalkan project atau suatu capstone atau suatu pekerjaan yang dia lakukan, itu dia bisa melakukannya dan bertanggung jawab. Itu yang mungkin saya bisa percaya gitu pada saat dia menyampaikan pesan. Menurut gue tuh orang bisa percaya waktu nyampein pesan tuh pertama gaya komunikasinya dia. Gimana cara dia meyakinkan audiens dengan kata-katanya, dengan konsistensinya dan dengan bahasa tubuhnya. Karena di situ pasti orang mulai kayak, oh ini orang konsistensinya bagus nih, dia bisa dipercaya nih. Dan menurut gue sih itu pertama konsistensinya dan gaya bicaranya dia. Menurut saya sangat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terhadap orang lain. Karena emosi sangat memainkan peran sentral dalam kita menyampaikan suatu pesan. Contohnya, bayangkan Anda memarahi seorang rekan kerja Anda yang lupa untuk melaporkan data. Dengan Anda menegur dengan nada keras atau nada tinggi, rekan kerja Anda mungkin akan bersikap defensif, merasa diserang dan fokus terhadap emosi Anda daripada inti masalah tersebut. Akibatnya, diskusi tentang solusi menjadi tidak efektif. Emosi itu ngaruh apa enggak, dan menurut gue itu ngaruh banget. Karena kalau kalau emosinya positif, komunikasi jadi lancar. Kalau kita punya emosi negatif tuh kayak nggak bakal lancar sih komunikasi, kayak pasti bakal bawaannya marah mulu atau kesel mulu. Kayak kadang kita komunikasi sama orang tapi hati kita lagi nggak enak pun kayak tiba-tiba kita kesel sama mereka, jadi kayak paling nggak lancar sih, ya nggak bakal terjadi komunikasi lah di antara mereka. Itu sih. Penting banget, tentu saja emosi itu tuh ngaruh banget sama cara kita berkomunikasi, karena jika kita berkomunikasi pada saat emosi kita tidak baik, mungkin komunikasi kita kepada orang lain juga tidak baik, dan begitu pun sebaliknya. Itu sempat tadi ya agak disinggung di pertanyaan pertama, mungkin saya bisa kaitkan nih yang pertanyaan ketiga ini ke pertanyaan yang pertama gitu. Menurut saya emosional ini sangat berpengaruh ya ke ke suasana hati orang, atau ke cepat atau enggaknya orang bisa menangkap informasi gitu. Contohnya yang saya ulangi tadi ya, yang saya bilang di pertama tadi, emosi seseorang itu sangat berpengaruh ke interaksi atau hubungan dengan orang lain gitu. Soalnya kita hidup atau kita berinteraksi nggak akan jauh atau nggak akan nggak akan jauh-jauh dari emosional gitu. Kita itu punya 6 emosi, ada marah, senang, sedih, jijik, dan lain sebagainya. Saat kita marah, saat kita sedih, itu sangat berpengaruh ke interaksi kita kepada orang lain gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi, saat kita bahagia nih, kita lagi happy, mood kita lagi bagus banget nih gitu. Jangankan informasi, untuk melakukan hal-hal sehari kita itu sangat dengan mudah gitu. Bagaimana dengan informasi kita pasti akan cepat diterima itu. Seperti yang saya bilang tadi di awal, otak itu memilih dan perspektif informasi gitu. Nah, otak itu juga akan berkaitan sama emosi kita. Nah, menurut saya emosi ini sangat hal yang penting untuk berkaitan dengan cepat atau enggaknya informasi ini diterima. Emosi itu ngaruh banget ke komunikasi. Kalau lagi tenang, pasti dia bicaranya bakal tenang juga. Dan sebaliknya, kalau misalnya lagi emosi, sedih atau galau, pasti caranya juga tidak tersampaikan dengan baik atau bisa berbeda pesannya.